Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Z Autopan. Kali ini kita bahas masalah relay lagi ya. Ini tambahan aja, tambahan. Kenapa saya bahas lagi? Karena terdapat masalah di mobil yang akinya atau acunya itu yang udah minta ganti ya, udah minta ganti. Jadi kan si tegangan, si arusnya itu udah lemah, sehingga menyebabkan solenoid, terutama solenoid, tidak bisa berfungsi atau tidak menyala ya. Kenapa? Karena ya itu tegangannya udah drop, arusnya udah drop juga. Jadi ketika dipakai starter itu solenoid mati. Begitu ceritanya. Lanjut ya. Oke. Spesifikasi dari solenoidnya itu ya. Jadi bagaimana cara menyiasati ketika tegangan akinya itu ngedrop? Untuk yang awalnya memakai resistor atau buck converter atau apa sebetulnya, regulator atau penurun tegangan. Nah, kalau cuman yang fungsinya sebagai buck converter itu kan cuman menurunkan tegangan, tapi ada batasannya kan. Misalkan tegangannya sama nih 12 ke 12. Nah, begitu kurang dari 12 maka si buck converter ini akan ikut turun juga tegangannya, bahkan mati, gak berfungsi. Kalau memakai resistor sama, ketika tegangan turun itu juga akan ikut turun tegangannya. Yang untuk mensuplai ini ya, solenoid. Nah, alat apa sih yang bisa mengcover dari kelemahan tersebut? Ini nih. Ini namanya buck converter atau menurunkan menaikkan tegangan. Tapi ini tuh sifatnya ya, kalau kita setel misalkan di 12 volt, tegangan inputnya ini mau naik turun, dia outputnya tetap 12 volt. Kita langsung peragakan aja biar lebih mudah dipahami. Nih, solenoid saya set di 10,3. Batasannya adalah 10,8, tapi ini 10,3 bisa hidup ya. Ya, lihat fokus ini adalah tegangan yang masuk ke solenoid. Ini tegangan input outputnya. Ini outputnya menuju ke solenoid, dan ini tegangan inputnya. Ini udah saya setting. Kita coba setting ulang. Misal kita rubah di 11 ya. Ini tegangan input. Nah, ini kita mainkan nih. Ini 12 ya. 12 kita misal nih turunkan 10. Nah, itu tegangan outputnya masih tetap segitu. Misalkan nih pas starter tegangan drop jadi 5 volt. Nah, ini output tetap berkurang juga ya. Mungkin batasannya kelebihan ya. Misal contoh
8 volt dia. Berarti perbedaannya sekitar 4 volt ya. Kayak gini. Nah, seperti ini ya. Misalkan turun pas starter, turun tegangan sampai 7 volt. Misal kalau misalkan kita turunin lagi, berapa sih dia batasannya? 6 volt masih bisa. Oh, 6 volt ya. 6,7 volt berarti. Tujuh koma lima ya, 7,5 volt lah kita ambil batasan paling rendah. Coba kita atur, kalau misalkan ini kita kurangin, dia bisa nyampe berapa? Saya juga belum nyobain nih. Kita atur di batas bawahnya ya. Kelebihan. Coba segitu. 7 volt kita kurangin lagi, kita cari batas bawah. 12 ke 7 bedanya 5 volt. Berarti harusnya ini 5 volt masih bisa ya. 5 volt bisa. Oke, 5,7. 5,7 5,8 6 volt. Enam koma lima volt ya. Berarti perbedaannya sekitar 3,5 volt. 11 kurangin 6, 4,5 volt. 4 volt lah. Kita ambil 4 volt, berarti sama ya kayak tadi. Salah, maaf. Nah, kita coba naikkan ke batas atas. Misalkan mobil lagi kencang 14,5 atau 15 volt atau 15 volt. Nah, ini kan masih tetap ya segitu ya. Nah, inilah fungsi lain dari pushbook converter tuh ya, enaknya begini. Jadi ini tidak panas, cuman hangat aja. Ini masih bisa dipegang. Pada intinya alat ini tuh benar-benar bisa menstabilkan tegangan yang masuk kepada solenoid ya. Kita coba. Nah, ketahuan nggak? Nah, gitu. Jadi begitu teman-teman. Aduh, panjang videonya ya. Nah, ini kan biar sekalian tes juga. Saya juga belum ngetes bener sih. Kemarin cuman pasang-pasang aja, nggak ada pengetesan sampai seperti ini. Jadi buat teman-teman yang akinya udah mulai soak, minta ganti gitu, cuma bisa starter gitu doang. Nah, ini dengan alat ini solenoid teman-teman itu masih bisa fungsi ya. Agak mahal sih, enggak, tapi tergantung sih menurut orang mahal itu seperti apa. Tapi kalau menurut saya dengan fungsi yang bisa diandalkan seperti ini, harga 20.000 ini cukup worth it sih, daripada kita kesusahan kan ya. Pakai ini lebih jos lah. Oke, sekian video panjang yang mungkin kurang sehat. Semoga menginspirasi, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.